Keluarga saya tapi jangan sakit anak ini. Oh iya. Ya. Dapat hadiah loh, tamparan mas. Tapi ngapain nangis? Itu tamparan indah ya. Tadi disampar loh. Cepat kamu keluar. Carikan bantal. Bantal. Bantal, tolong bantal. Carikan bantal. Iya lagi ambilkan Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
Orang ngomongin udah sama bagusnya tapi ini kamu kenapa bohong? Kamu kenapa sih? Hah? Kenapa bohong sama saya? Kenapa bohong sama saya? Kamu kenapa bohong sama saya? Tadi kata kamu mau keluar. Kenapa? Coba kamu lihat dulu, nanti tak kasih tempat waktu kamu. Kamu lihat dulu, tempat dari sana. Kamu mau Iya saya. yang suka berbohong lagi. Iya saya. Jangan. Kamu jangan. Kamu lihat dulu tempatnya. Kasihan jangan. Tolong jangan. Apa? Apa? Kasihan. Ini badan anak. Makanya kamunya keluar. Kesakitan jangan. Kamunya kasihan. keluar. Iya saya keluar. Jangan sakiti dia. Saya keluar. Jangan sakiti dia. Cepat keluar. Kalian ini jahat. Jangan sakiti dia. Saya keluar. Kamu justru yang jahat itu. Jangan sakiti dia. Saya tidak akan- Anak ini gak salah. Saya salah. Saya keluar. Ya, keluar. Jangan sakiti dia lagi. Ya, ya. 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 Kamu yang salah. Cepat. Kalau memang kamu zolim, kamu tanggung jawab dulu kamu. Hah? Atau kamu tak penjarakan sama Allah? Hah? Hah? Tak penjarakan mau? Biar kamu dibawa tak bawakan kamu. Biar kamu di penjara kamu biar zolim lagi kamu. Hah? Kalian yang zalim. Kita anak ini jahat. Biadab. Kenapa? Masih mau zolim juga kamu? Hah? Masih mau zolim juga kamu? Kita tempatkan saja di sini ya. Oh, tempatkan di sini ya. Hah? Ya kalau kamu nggak mau ya gimana? Hah? Kalau kamu nggak mau itu kamu tetap zolim saja itu namanya. Namanya kamu zolim itu. Hah? Mau keluar apa enggak? Mau keluar apa enggak? Saya nggak punya tempat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menjawab salamnya, menjawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa ada di dalam tubuh mbaknya ini kenapa? Kenapa? Sudah saya bilang. Mau apa? Mau apa? Mau apa jadinya? Mau apa? Mau apa? Ngomong sama saya. Maunya gimana? Maunya gimana? Jadinya maunya gimana? Ya Allah putihan. Iya, tapi kalau mau menjaga di luar dari jisimnya, ya, di luar dari dasar, jangan ada di dalam. Kalau mau menjaga anak itu, di luar dari diri beliau, jangan ada di dalam. Nanti kalau ada di dalam, jadi kan itu membebani. Enggak.
Tapi beliaunya terbebani. Enggak, saya nggak pernah ganggu dia. Kamu nggak mengganggu tapi mengusir. Kamu di luar saya di beliau. Cuman Bilang, kami ditolak rupanya. kamu tahu aja kamu sama siapa sekarang? Lihat dulu Mas. Tidak peduli. Atau mau saya bakar kamu? Enggak. Atau mau kamu saya bakar dengan asma? Jangan. Mau saya bakar dengan asma? Enggak. Saya bilang kamu nggak apa-apa. Dia anaknya sendirian. Tapi nggak perlu juga ada kamu. Tapi dia butuh saya. Tidak ada yang butuh kamu. Kamu yang Saya merasa. tahu kamu. Saya tahu. Makanya saya ngomong. Saya tahu makanya saya ngomong. Di luar dari dalam rumahnya. Dari Anya. Mau saya bakar kamu? Ya coba baik ketemu di maksa. Daerah pantai. Saya takut. Takut kenapa? Takut kenapa? Keluar saja. Jawa Biasa. Jawa bisa, Jawa Serang. Biasa. Biasa Jawa Serang kan. Serang kan otomatis Jawa. Sundanya Sunda kasar. Tunggu. Keluarga saya tapi jangan sakit anak ini. Oh iya. Makanya kamu nurut ya. Ikutin arahnya. Pinter no, cantik. Ya. Dapat hadiah loh, tamparan keras. Tadi ngapain? Tadi nangis-nangis. Kasih tamparan guys, tamparan indah ya. Tadi ditampar loh. Tamparan indah itu. Sama siapa kesini nih? Itu anak saya, Gus. Anak jenengan. Iya. Biasanya yang dirasakan kenapa, Bu? Ya, itu dari semenjak KKM kuliah kena begitu. Ada yang suka sama beliau ini. Karena apa? Karena lihat serius beliau itu sering sendiri, sering lamun. Ada banyak yang ikut gitu loh. Ini jalan Bu. Jangan Udah ya. lumayan Nah. 4 tahun. 4 tahun. Dia dirasakan kenapa? Kurang tahu tiba-tiba aja dari apa ada kabar dari teman KKM-nya katanya kesurupan gitu, cuma berlangsungnya lama. Ini udah ada 1 tahun nggak kumat-kumat seperti ini. Jadi ya di rumah juga satu keluar. Ya bukan maksudnya yang nggak kesurupan gitu ya. Jadi di rumah itu ada yang aneh. Kadang di samping kamar saya itu posisi kan memang turun ya. Kadang kayak suara kerbau lari gitu, duduk ada 7 atau 8 gitu, terus nombok ke tembok itu loh, jadi keduk gitu di tembok kamar itu, iya seperti itu di rumah. Tapi alhamdulillah saya nyereat ke sana kemari gitu ya, yang namanya orang kan harus nyereat ya, intinya hasil enggak hasil udah nyereat gitu. Alhamdulillah suara kerbau itu udah enggak lagi kedengar, cuma kadang meledak di atas genteng. Nah itu pernah meledaknya kayak atap saya kan asbes ya, asbes genteng itu seperti dilempar sama bom atom keluar di atas itu. Saya pikir itu kalau genteng atap pasti meledak hancur semua kayaknya. Saya lihat atapnya enggak apa-apa. Jadi itu ada keanehan. Kadang si kecil ini juga yang tadi itu kayak itu pernah nggak bisa buang air. Jadi malam itu pengen pipis, antar saya ke kamar mandi, tapi nggak keluar sampai perut bawahnya ini besar gitu ya. Pas saya mintain ke Pak Ustadz baru bisa keluar. Bapaknya juga sering sakit-sakitan, sakit yang dirasain itu sering sakit pinggang. Kalau udah sakit pinggang sampai nggak bisa apa-apa. Terus ini dari KKM-nya di Malang.
ke saya sendiri udah kayaknya udah apa sama penyakit dokter, antara penyakit dokter sama penyakit yang aneh ini udah apa gitu. Karena keseringan. Itu juga saya panggil ya, untuk saya punya kenalan paranormal kan gitu ya, boleh dibilang paranormal, itu sering ke rumah. Jadi sering saya minta tolong. Kadang sering suruh kalau udah ada yang aneh di badan saya, Pak tolong kesini dong, saya pengen pijat radiasi, keluarga semua dipijat, jadi dikasih jampe-jampe. Udah itu enak. Nanti 1 bulan kemudian atau 1 minggu kemudian ya, 1 bulan atau 1 minggu kemudian seperti itu lagi Bu. Jadi saya panggil lagi gitu. Nah, sekarang makanya kata saya juga saya kesini intinya cuma ngajak si kecil kepengen ketemu sama Gus, tapi saya pikir-pikir udah Pak sekalian aja, kata saya coba di sini gitu. Jadi bapaknya ini Iya. ya. Cobaannya banyak di rumah. Cobaannya banyak. Ini di tempat usaha juga kadang-kadang orang melihatnya kita usaha enak di tempat ngadepin pasar, cuma yang saya rasain kok nggak seperti orang-orang gitu, sepi kalau di saya, jadi seolah ada yang menghalangin gitu. Cuma kadang-kadang Mungkin kira saja kali ya. kadang-kadang di pasar, baik di pasar maupun di rumah, kayak ada yang ajak komunikasi saya gitu, tapi saya nggak tahu ngobrol sama siapa dalam hati. Cuma kadang-kadang ngobrol kok di dalam hati, tapi saya ngobrol sama siapa gitu, nggak tahu saya. Itu nggak di rumah, nggak di tempat usaha. Tempat usahanya kebetulan di rumah ibu saya tempatnya itu. Kata-kata yang aneh juga kadang-kadang sering bau minyak. Bau minyak. Bau minyak orang mati. Baunya berapa? Iya. Saya kan nggak suka wangi-wangian gitu. Kadang-kadang nanya bengkel saya itu pakai apa kamu? Itu minyak ya? Enggak. Sering itu. Ya, yang sering itu bau minyak wangi. Kadang kalau kuat bau pesing, seperti ompol orang dewasa itu kan pesing banget seperti itu. Sering ada ledakan di atap rumah. Di atap rumah. Ya sering ada, kemarin ini juga ada sih, cuma ledakannya kayak meletup-meletup gitu doang. Nggak saya gubris. Makanya nanti sebenarnya cara menghilangkannya itu dibuang dulu penyebabnya. Jadi kalau cara membersihkan tempat seperti ini itu kata kerjanya itu seperti tulang dan anjing. Jadi dibuang dulu tulangnya, setelah itu anjingnya itu baru diusir dan dibakari. Karena berapa kali pun diusir, kalau tulangnya itu masih di situ terus datang. Cara menghilangkannya sebenarnya tidak harus ke dukun, tidak harus ke paranormal, itu tidak. Dari hati. Itu udah sering kali saya coba, sampai saya ibaratnya kalau nyerah lah. Harus sabar. Memang orang pada bilang harus sabar, cuma sabarnya itu memang sekali 2 kali saya sabarin, karena saya juga manusia, kadang sabar ada batasnya gitu, tapi nanti udah dari batas itu saya coba lagi gitu. Kadang seperti itu. Kalau misalkan saya nggak nyariin ke sana kemari, mungkin saya udah nggak bisa apa atau gimana gitu ya. Jadi nanti ini pengobatannya sebenarnya kita ambil seperti yang dicontohkan Rasulullah. Yang pertama nanti saya kasih daun bidara sama garam, terus ibu ambilkan air 7 masjid. Sama ketika Rasulullah dulu sakit, diambilkan dari 7 tempat air yang berbeda. Maka nanti sama mengambil 7 air masjid. Pertama sholat taubat dulu, terus minta izin ke malaikat penjaga masjid, minta air masjidnya untuk pembersihan, kebakaran di rumah. Terus nanti malam jam 12 itu sampai sholat taubat, terus sholat hajat. Setelah itu nanti sholat hajatnya itu 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua 20, salam, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Nah, setelah itu nanti baca dulu istighfar, Al-Fatihah, sholawat, Al-Fatihah 77, salawatnya 77, terus ayat kursi 70. Airnya nanti yang sudah dicampurkan sama air masjid tadi dibacakan, ditiupkan, terus disiram-siramkan di rumah.
setelah disiram-siramkan sampai duduk di depan rumah. Yang penting duduknya di tanah. Baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Terus dibacakan surat Al-Ikhlasnya 1000 kali. Dilakukan selama 41 malam. Nanti insyaallah ada yang muncul. Sudah banyak yang membuktikan, sudah banyak yang melakukannya malam. Jadi di depan rumah itu Gus nggak ada tanah. Tidak apa-apa. Jadi Langsung lebih tidak apa-apa. Dikelur sama semen. Tidak apa-apa. Yang penting nggak pakai alas. Nggak pakai alas. Ini saya berikan medianya gratis. Jadi sudah banyak yang mengamalkan itu. Nanti tiba-tiba ada bayangan, terus tiba-tiba ada cicak mati atau ada ular mati, itu ada pukulnya. Atau bisa jadi dia tidak berbekas tapi seperti angin yang tiba-tiba pergi. Diamalkan selama 41 hari. Karena ini harus dihilangkan dulu medianya di rumah. Terus yang lebih penting lagi nanti di rumah harus harmonis rumah tangganya. Memang saya bawaannya panas terus. Memang di rumah enggak sama anak, enggak sama suami juga bawaannya panas, jadi saling emosi. Anak saya ini dua-duanya enggak bisa kebentak. Kalau dibentak, ibu marah-marah. Padahal saya cuma ngomong. Perasaan saya udah ngomong baik-baik, tapi sama bapaknya juga kadang ngomong baik. Ada kalau bapaknya yang lagi baik, sayanya yang emosi gitu. Jadi selisih paham terus di rumah itu nggak ada, seolah-olah nggak ada damainya. Makanya yang paling penting nanti setelah dibersihkan tempatnya, terus hatinya gitu. Karena apa? Karena sesuatu yang baik itu mendatangkan kebaikan dan yang buruk nanti mendatangkan keburukan. Kalau hatinya masih panas, kalau panas itu bangsa jin itu dari energinya panas, jadi udah masuk. Itu kalau hatinya tinggi nanti insya Allah dia tidak akan masuk gitu ya. Dan kebersihan itu yang paling utama karena bangsa jin itu nggak suka. Yang lebih penting itu bersihnya hati, itu yang paling penting. Yang paling bersihnya hati ya. Saya minta nanti ketika mengamalkan itu, hatinya harus benar-benar masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, dijaga emosinya gitu. Insyaallah kasih hadiah saya. Insyaallah terus lagi diamalkan ya. Yang penting hatinya bisa. Cuma kalau bisa saya minta dicatat aja soalnya. Nanti saya di semua yang datang ke sini itu kita kasih amalannya, terus kita kasih media garam sama daun bidara itu semuanya gratis ya. Itu bisa diamalkan di rumah untuk menghilangkan yang di rumah gitu. Itu bisa diamalkan ya. Yang penting ikhlas. Mudah-mudahan bisa. Terus jangan marah. Kalau saya Yang harmonis. Kalau saya selalu berusaha dan inginnya seperti itu, seperti harmonis, cuma kadang-kadang kalah sama emosi. Hanya dibiasakan untuk menekan nafsu lawa masuk ya amarah ya. Dibiasakan. Insyaallah. Bukan setelah ini nanti kita tidak ada masalah lagi. Doanya yang penting ya. Doa yang penting ya. Pertama doanya aja dari semuanya. Ini dari mana tadi ini? Dari Anyar. Masya Allah, orang Banten. Iya. Dari Banten ini. Kalau ini Serang, Pakupatan. Dari Serang ke tempat saya itu masih 1 jam. Alamat di Terminal Lebak itu kapal di mana nih? Masih terus. Masih terus. Di Labuan terus deh. Iya, saya masih 1 jam lagi perjalanan rumah saya itu di tengah dari ya. Ini saya dari Cilegon atunya. Nah, kalau dari Cilegon dari ya? Cilegon sekitaran setengah jam lagi. Nyambung itu masih langsung bus. Iya. Iya, insyaallah. Kalau nanti ada main ke sana boleh mampir. Yang saya harapin main ke sana. Insyaallah. Nanti kalau saya pas pulang ke Lampung, insyaallah. Dari Lampung. Saya asli Lampung. Dari Lampung. Di sini karena disuruh sama Abah di sini ya di Iya. sini. Saya di Merak juga ada nenek di Setatomer itu sebelum PT Unggul itu belok kanan sebelum nyebrang Merak belok kanan di situ nenek saya ibu dari ibu saya. Ini tadi kesini bawa anak kecil gitu. Iya ini cucu saya anaknya adik ini adiknya Ati ini Ati itu Ama Pengen dipondokkan di sini gitu. yang Andi Ya, Andi. Andi yang ketiga yang pengen dipondokkan di sini berhubung di sini belum ada fasilitas buat anak kecil. Soal nanti kita masih pembangunan di sana. Iya. Jadi kalau di sana sudah jadi, minta nomor HP ibunya nanti bisa diantarkan ke sini kalau pembangunan di sana sudah jadi. Karena ini masih proses pembangunan untuk pondok. Ini juga anaknya masih kelas 6 sih, kan belum selesai sekolah. Tapi
kata saya di sini belum ada fasilitas buat anak kecil, kalau di Ujang Bustami ada. Jadi kata saya nggak apa-apa di Ujang Bustami aja dulu gitu, mondok di sana. Nanti kalau dari sana udah gede, udah cukup umur, nanti pindah ke sini, kata saya. Nanti kalau di sini memang udah ada fasilitasnya, insya Allah pindah ke sini juga nggak apa-apa. Karena memang kekehnya pengen ke sini. Jadi intinya dari ayah cuma nganterin, pengen ketemu sama Gus aja. Saya belain itu Gus karena anak saya semangat gitu ya, pengen mondok, pengen belajar. Jadi saya ya udahlah, ayo kita ke sana. Insyaallah. Jangan nggak usah kesini, pulang di sini aja seminggu. Ya. Kasihan bapaknya, usahanya bengkel motor. Insyaallah. Cuma didoain. Insyaallah. Saling mendoakan saja. Iya. Mudah-mudahan bisa dibereskan dari sini. Nanti rencana habis maghrib saya balik lagi ke Amin. Karena di sini udah dari malam Jumat. Kasihan juga bapaknya kalau bengkelnya kelamaan tutup. Dibawakan daun bidara sama garam. Sama medianya itu, sama amalannya yang biasa kita berikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya jangan galau karena arahnya masih Satu kelurahan, masih satu wilayah. kubu Masih tuh. kubu di situ. Jadi kalau itu seperti di apa ya? Ini Cirebon. Bukan, pengumuman ini. masih Jawa Barat. Jelas. Enggak, maksudnya kayak Baduy, suku Baduy. Seperti suku Baduy. Iya, enggak, kalau Baduy kan enggak pakai lurah, dia pakainya sama kubu juga. Cuma di situ enggak bisa dicampur bau sama. Dulu itu waktu pas lagi tsunami, saya itu pernah memberikan bantuan ke sini. Tsunami tahun kemarin. Iya. 2 tahun yang Di lalu. kampung nelayan itu Iya, di Paku. di sebelah sananya lagi kan ada markasnya kayak gitu. Iya. Ada markasnya kayak gitu. Nah itu hancur semua. Iya. Iya. Ya, Masya Allah. Cuma pengen silaturahmi. Ya, apa-apa. Ini nanti insya Allah kita bisa silaturahim terus-menerus. Jangan sampai putus karena tali silaturahmi. Mudah-mudahan sampai akhir hayat dulu ya. Amin. Ya, kita jadi saudara sampai akhir hayat ya. Mengerti ya? Kalau saya kemana-mana pengennya silaturahmi dengan saudara. Ya, memang seperti itu Rasulullah kan mengajarkan seperti itu ya. Demikian selalu saudara-saudara semua, saudara kita dari Anyer membawa untuk bersilaturahmi seterusnya dan anaknya juga. Ya alhamdulillah sudah diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan selalu lupa kepada Allah, memberikan alhamdulillah apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus banyak-banyak bersyukur. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.